Ya, Ustadz mau bertanya masalah, ya, saya dari Sydney mau bertanya masalah penyakit hati. Nah, Uh, jadi gini, ada seumpama Ustadz ada orang yang sering menyakiti dari omongannya, dari tingkah lakunya, menyakiti hati kita. Dan orang itu lebih tua dari kita. Dan dia itu merasa tidak pernah merasa berbuat salah kepada kita. Nah, kita kan manusia Ustadz ya. Kadang kalau ada orang yang begitu mendingan kan menjauh. Tapi ini keluarga. Sebaiknya bagaimana sikap kita terhadapnya? barakallahu fiik, berkaitan dengan kita yang sakit hati. Ini sakit hati yang model pertama yang kita langsung rasakan sakitnya itu. Tidak seperti orang yang hasad nggak tahu kalau dia sedang sakit hati. Bagaimana kita mengobatin ketika ada orang keluarga kita, kerabat kita yang menyakitin kita, tapi dia nggak ngerasa menyakitin kita. Ucapannya pedas kadangkala. Tugas kita yang pertama memaafkan. Ini yang pertama. Karena ada orang-orang yang dia nggak merasa aja. Maka kita nggak perlu sakit hati. Kita, oh fulan itu memang kayak gini omongannya. Mamanya seperti itu. Tapi ada orang yang nggak boleh dibiarkan. Karena dia bukan hanya nyakitin kita, Ustaz. Kasihan sama nih orang, Ustaz. Ini kerabat kita. Dia akan nyakitin orang lain. Sedangkan kita tahu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah al-lisan. Maka kita sebagai saudara, bagaimana kita menasehatinya. Namun ini lebih tua. Ini kalau mau dikasih tahu kadangkala malah berantem. Iya, cara ngasih taunya harus dengan cara yang paling indah. Contohnya, mungkin nggak lewat Ana. Ana seumuran sama dia, kalau Ana ngasih tahu kayaknya ribut. Bagaimana lewat orang lain yang seumuran sama dia, agar dia memberitahu. Bagaimana atau dengan yang lebih tua dari dia. Atau dengan tulisan, dengan surat. Mohon maaf ya, seperti ini kita kasih nasihat dia. Mungkin kalau ngomong nanti akan ribut. Dan biasanya kalau kita ngasih nasihat, malahan dia nggak menyapa kita, tidak menegur kita. Dan itu realitanya. Namun nggak masalah. Ketika dia tidak menegur kita, dengan harapan dia menjadi lebih baik. Dan nanti dia akan sadar. Kita tetap menjalin hubungan baik kepada dia. Dengan harapan, ya tadi. Harapannya orang itu bisa berubah menjadi lebih baik. Maka dengan cara yang sesuai dengan dia. Dengan umurnya, dengan kondisinya. Kadang-kala kita mau ngasih nasihat orang, tolong dilihat orangnya lagi sedih. Jangan kasih, dia lagi sakit hati. Kita kasih nasihat, malahan nggak diterima, yang ada dia malah akan marah sama kita. Tapi lihat kondisi-kondisi yang dia lagi seneng ya. Ada waktu yang tepat, nggak ada orang, kita ngobrol sama dia. Perkara dia terima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Dan usahakan ketika kita yang menyampaikan, hendaklah kita merendah diri, mengatakan mohon maaf ya, Ana nggak ingin ngasih nasihat sebenarnya, sampaikan. Apa ya, orang yang merendah diri mengatakan sebagai saudara muslim ya, mungkin Ana lebih muda umurnya, Ana mohon maaf kalau yang Ana omongkan nanti ada yang salah. Ucapkan seperti itu, setelah itu serahkan sama Allah dan doakan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.